Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi kita di hari ini, Kamis 27 Mei 2021. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bersekutu terlebih dahulu dengan firman Tuhan sebelum melakukan kegiatan, pekerjaan, dan aktivitas yang lain. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam bahasa Batak disebutkan, "Dungi diulai Yesus muse majam mitahon nasida, nin nama, audo panodang ni portibion, nasotupa mardala dinaholom namang yutonau, di ibana dotahe panodang hanguluan." Demikian bunyinya. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tentu kata terang, benda penerang itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Kalau di rumah kita, ketika malam sudah tiba atau sore sudah tiba, kita membutuhkan alat penerang. Untuk apa? Tentu untuk bisa melihat atau membantu alat penglihatan kita dalam kegiatan kita, baik di rumah atau bila ada yang lembur di kantor juga pasti butuh alat penerang. Di perjalanan juga, kalau cuaca tidak baik, mendung atau gelap, semua kendaraan butuh alat penerang supaya perjalanan tidak terhambati. Artinya Bapak Ibu serta saudara, terang itu sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Maka kita nggak perlu lagi muluk-muluk sebagai orang Kristen. Terang itu pada diri siapa? Terang itu ada pada pribadi siapa? Tentu hanya ada pada pribadi Yesus sendiri. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, banyak zaman sekarang ini yang harus kita sadari bahwa dunia ini sudah semakin gelap. Tanda-tandanya apa Bapak Ibu? Tanda-tandanya merosotnya moral, etika, dan bahkan keteguhan orang dalam berperilaku. Kita lihat saja sedikit Bapak Ibu, banyak tempat yang seharusnya menjadi tempat menumbuhkan kemanusiaan, malah di situ justru tempat terjadinya kejahatan. Artinya kegelapan sudah mewarnai tempat itu, seperti sekolah. Sekolah seharusnya tempat mendidik anak supaya menjadi lebih baik, tetapi sekolah tidak jauh juga dari hal-hal kejahatan. Baik kekerasan, baik tindak korupsi, atau bahkan hal-hal yang lain. Bahkan di gereja juga mau kita temui yang demikian Bapak Ibu serta saudara-saudari. Nah pertanyaannya, ketika itu dipertanyakan kepada keluarga kita masing-masing, benarkah lembaga kekristenan yang paling terkecil, keluarga itu juga tidak lagi memiliki terang? Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita menyadari bahwa dunia ini sudah menuju kepada kegelapan, keredupan, sudah penting bagi kita untuk menyalakan pelita terang yang ada dalam diri kita. Yesus datang bukan hanya untuk menjadi terang Israel Bapak Ibu. Yesus datang bukan hanya menjadi terang orang Israel, tapi ia datang untuk menjadi terang dunia. Bisa kita lihat Bapak Ibu serta saudara-saudari, kalau di Yohanes 3 ayat 16, ia datang untuk dunia ini, untuk kosmos. Bukan hanya untuk orang Israel, dan holat tuhalak Kristen, untuk dunia terang Tuhan itu. Maka pertanyaannya, kalau kita sendiri sudah orang Kristen, nggak menunjukkan terang, udah nggak benar lagi tuh Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari, di hari ini, kalau kita mau melakukan aktivitas dan pekerjaan, tunjukkanlah kalau kita adalah orang yang membawa terang dan membawa damai bagi sekitar kita. Apapun pekerjaan, kegiatan hari ini Bapak Ibu, yakinlah ketika kita membawa terang, tempat yang kita hampiri itu, tempat yang kita tuju itu, tempat kita yang bekerja itu menjadi terang pula karena terang Kristus ada dalam diri kita. Terberkati kita satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.